Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan salihah, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agzakis. Kali ini kita akan membahas tentang adab-adab. Tapi sebelum kita membahas tentang adab yang satu ini, adab apa ya? Oke, nanti kita bahas. Maka harusnya kita mendahulukan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan adab kepada Allah? Yaitu hanya berdoa, hanya meminta kepada Allah. Yuk kita berdoa, semoga pembelajaran kali ini dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Doa kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adab masuk rumah. Yuk, kita lanjut. Adab yang pertama ketika di dalam rumah. Yang pertama yaitu menghormati orang tua dan mentaatinya. Agung, gimana caranya menghormati orang tua? Nah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya menghormati orang tua? Apakah seperti ini? Kepada ayah dan bunda, hormat. Apakah seperti itu? Tidak, adik-adik. Cara menghormati orang tua diantaranya adalah ketika kita berbicara, maka kita tidak teriak-teriak, maka kita tidak melebihi suara ayah dan bunda kita. Jadi suara kita lembut, pelan, dan tidak sambil membentak. Contohnya, Ibu, bajuku di mana? Aku udah telat ini. Seperti ini adik-adik. Seharusnya tidak boleh, karena apabila memanggil orang tua, maka kita dekati orang tua kita agar ia dengar. Dan jangan sambil berteriak-teriak. Ini akan menyakitkan hati orang tua kita. Yang kedua, mentaati kedua orang tua. Bagaimana mentaatinya? Apakah setiap perintah orang tua harus ditaati? Tidak. Semua perintah orang tua harus ditaati selama dalam kebenaran atau kebaikan. Kagum, emang ada yang buruknya? Ada. Siapa tahu orang tua kita ada yang mungkin masih merokok, sehingga meminta bantuan anaknya untuk dibelikan rokok. Dek, kamu belikan rokok ya di warung sebelah. Apakah hal yang seperti ini kita harus turut? Tidak. Katakan kepada ayah, Ayah, aku mau ayah sehat, jangan ngerokok ya. Kalau anak soleh bisa berani seperti itu, maka insya Allah kalian tidak mendapatkan dosa, melainkan dapat pahala. Selanjutnya, adab di rumah, yaitu membantu kedua orang tua. Contohnya bagaimana membantu kedua orang tua? Yaitu ketika kita melihat ayah dan bunda kita dalam keadaan kesulitan, yuk coba kita tawarkan tenaga kita. Umi, mau dibantuin nggak? Misalnya Umi kita lagi gendong di bayi, sambil nyapu, sambil ngepel. Wah, itu tangannya banyak banget ya. Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil gendong di bayi. Maka dari itu, ketika melihat ibu kita sedang kesulitan, yuk tawarkan. Umi, mau aku bantuin nggak? Aku mau nyapu deh. Nanti habis itu ngepel. Wah, Masya Allah. Orang tua kalian akan sangat bangga kepada kalian. Masya Allah, anakku solihah banget nih ya. Anakku soleh banget ini ya. Masya Allah. Lalu apabila ayah pulang dari pekerjaannya, dari kantor, atau dari sawah, atau dari sekolah, atau dari manapun tempat bekerjanya, mari kita tawarkan. Kelihatannya ayah lagi lelah, pulang-pulang sudah capek, wajahnya kurang semangat. Jangan kita malah ngajakin main. Ayah, ayo main. Wah, ayahnya yang tadinya lemes ngajakin main ya. Tapi coba tawarkan kepada ayah. Ayah, mau dipijitin nggak? Wah, Masya Allah. Ayahnya yang tadinya lemes
ngedengar kalian mau mijitin ayahnya, langsung seger kembali. Oh boleh anakku. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu cara membantu ayah. Atau misalnya ketika ayah pulang dari pekerjaannya, kalian siapkan air minum. Atau mungkin yang ayahnya suka kopi, Kakung, aku nggak bisa bikinin kopi. ya udah bikinin teh. Gak bisa bikinin teh. Ya udah bikinin sirup. Gak bisa. Ya udah air putih. Ya, ujung-ujungnya air putih. Kasih orang tua kalian. Abi capek ya. Nih minum dulu air putih. Oh Masya Allah, walaupun air putih, ketika abinya meminumnya, anak yang menawarinya, maka itu rasanya udah melebihi kopi adik-adik. Seger banget, Masya Allah. Punya anak soleh itu adalah suatu kebanggaan bagi orang tua. Kalian mau nggak kalau misalnya kalian jadi ayah dan bunda, lalu tiba-tiba anak kalian itu sangat baik kepada kalian? Pasti mau dong. Nah, kalau kalian mau punya anak seperti itu, maka kalian harus menjadi seperti itu. Kita lanjut. Menjaga suasana rumah dengan memperbanyak amal ibadah. Contohnya amal ibadah seperti apa? Seperti sholat, atau seperti membaca Al-Quran, dan lain-lain. Contoh sholatnya seperti sholat apa? Apakah sholat wajib di rumah? Kalau laki-laki, sholat wajibnya di masjid atau di musola. Tapi kalau perempuan, maka sholat wajibnya lebih bagus, pahalanya lebih besar ketika di rumah. Jadi laki-laki bisa sholat di rumah. Sholat apa? Sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah, qobliyah kah atau ba'diyah, dan juga bisa dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la taj'al buyutakum kubro. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Emang kenapa kok rumah kita dibilang kuburan? Karena rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, rumah yang gak pernah diibadahi, maka itu seperti kuburan. Jadi kalau rumah kalian gak pernah dibacakan ayat Al-Quran, maka rumah kalian seperti kuburan, ya. Maka dari itu adik-adik, kuburan tidak boleh dibacakan ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca ayat Quran di kuburan, itu keliru. Harusnya baca ayat Quran itu di rumah, di masjid, bukan di kuburan. Selanjutnya, membersihkan, merawat dan merapikan peralatan yang ada di rumah. Contohnya apa saja? Misalnya, kalian pulang dari sekolah, bawa tas. Maka tas kalian jangan langsung asal dilepas ditaruh. Kasihan umi kalian, beres-beres. Ya ampun nak, pulang sekolah malah asal taruh tas, buka baju asal dilempar. Kasihan uminya dong. Uminya udah ngerapihin rapi-rapi, kalian malah ngeberantakin. Ya, jadi usahakan. Salah satu cara membantu umi adalah dengan kita meletakkan tas di tempatnya, meletakkan pakaian di tempatnya, dan juga tidak membuat rumah berantakan. Boleh kok main di dalam rumah, tapi setelah bermain jangan lupa untuk dibereskan kembali. Atau hal yang paling mudah, ketika kalian masuk rumah, melihat sendal berserakan, ada yang madep sini, ada yang madep sini, ada yang madep sini, ada yang madep sini, kemana-mana. Coba yuk kita rapikan, luruskan dua-duanya, set, dipasang-pasangkan, biar nanti ketika kita mau keluar lagi, wah, tinggal pakai. Masya Allah, dari luar pun udah rapi. Ingat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau kalian itu indah, maka Allah suka dengan kalian. Masya Allah. Selanjutnya, bila keluar rumah, mintalah izin kepada orang tua. Misalnya, dari luar rumah ada yang manggil-manggil, Budi, main yuk. wah, ada yang manggil aku. Ibu-ibu, aku mau main ya. Oh iya, boleh sebentar aja ya nak. Nanti jam 5 pulang ya. Misalnya ketika sore hari, tidak ada les, tidak ada sekolah, tidak ada ngaji, maka mintalah izin dulu kepada orang tua. Jangan langsung, Wah, Umi,
lagi bobo. Aku kabur ah. Ternyata ketika anaknya ini kabur, ibunya bangun. Loh, anakku mana ya? Loh, kemana anakku nih? Nanti akan menimbulkan rasa khawatir kepada orang tua. Nanti orang tuanya cemas. Anakku kemana? Anakku. Nyari ke tetangga sebelah nggak ada. Nyari ke sana sini nggak ada. Maka dari itu jangan membuat orang tua khawatir dengan cara kalian keluar rumah tanpa izin. Jadi sebaiknya bagaimana? Izin dulu kepada orang tua kalau kita ingin bermain. Selanjutnya, bila ingin masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam, Assalamualaikum. Atau kalau misalnya kalian sedang sendirian, di rumah ternyata nggak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kalau di rumah ada orang, Assalamualaikum, buka pintu. Sebelum kita masuk, ada doanya loh. Gimana doanya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Sudah hafal belum? Belum ya? Kita ulang lagi. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Sekali lagi, Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, aku masuk ke dalam rumah. Dan dengan menyebut nama Allah, aku keluar rumah. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Maksudnya tawakal itu apa? Tawakal itu berserah diri. Nanti ketika kita keluar rumah ada apa, kita sudah berserah diri kepada Allah. Misalnya, qadarullah di luar rumah ternyata kita sudah berencana untuk bertemu teman, tapi ternyata di tengah perjalanan kita malah jadi nggak ketemu teman. Misalnya ada sesuatukah yang menghalangi, atau ada jembatan yang putus, atau bagaimana, maka hanya kepada Allah kita berserah diri. Selanjutnya, kalau kita ingin memasuki sebuah rumah, rumah temenkah, rumah ustadzkah, rumah ayah bunda, maka sebelum kita memasuki rumah, mintalah izin dulu kepada sang pemilik rumah. Bagaimana caranya? Ketuk dulu pintunya, tok tok tok, ucapkan salam, Assalamualaikum. Kalau kita kenal namanya, sebut namanya. Budi, main yuk. Nah begitu. Kalau kita nggak kenal namanya, yaudah ketok aja dulu. Misalnya mungkin kita tukang antar barang ya, kita mau nganterin barang nih punya tetangga kita ya. Nah habis itu ketok lagi, tok tok tok, Assalamualaikum. Dan selanjutnya kita nggak boleh menghadap ke pintunya. Kenapa? Takutnya kalau lagi pintunya dibuka dan ternyata di dalamnya ada mungkin ibunya yang lupa untuk menggunakan kerudung. Jadi lebih baik kita menghadap ke belakang ya, tidak menghadap ke pintu. Nah, dan diantaranya juga ketika kita berkunjung ke rumah teman, kita tidak boleh mengintip-ngintip. Wah, ada orangnya enggak ya? Wah, itu nggak boleh adik-adik ya. Rasulullah SAW telah mengajarkan tentang adab bertamu, sehingga kalau kita mengamalkannya tentu kita akan berpahala. Dan itu juga termasuk akhlak yang mulia. Jadi kalau sudah 3 kali ketuk-ketuk dan salam, lalu kita sudah panggil namanya, nggak kedengaran suara apa-apa yang menyahut, maka lebih baik tinggalkan. Karena mungkin dia lagi sakit nggak mau dikunjungin. Misalnya ada tuh sendalnya, tapi mungkin dia lagi sakit nggak mau dikunjungin. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Atau misalnya sendalnya nggak ada, berarti mungkin dia sedang pergi. Jadi lebih baik kalau kita hendak bertamu atau mengunjungi rumah teman, cukup 3 kali ketuk, 3 kali salam. Kalau udah nggak kedengeran siapa yang menyaut, maka kita pulang. Selanjutnya, nah ketika kita sudah masuk ke dalam rumah, maka ya tadi ya, ucapkan salam, lalu doa, lalu cium tangan ayah dan bunda kita ya.
Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Abi, berpelukan. Ya, boleh seperti itu, boleh. Itu akan membuat hati ayah dan bunda itu bahagia banget. Dulu ketika kalian kecil, masih bayi, masih mungil, kalian tuh suka banget melukin ayah dan bunda kalian. Kenapa sekarang enggak? Ya, malu sama siapa? Itu adalah salah satu sifat kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jadi nggak apa-apa, cium tangan, berpelukan, ya, alhamdulillah. Selanjutnya, waktu hendak keluar rumah, nah tadi kan masuk ke dalam rumah, sekarang keluar rumah. Maka apa yang harus kita ucapkan? Yaitu doa. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi, apa 2 kali lagi? Atau 3 kali lagi? Oke, kita ulangi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan dariku selain dari pertolongan Allah. Jadi ketika kita keluar rumah dengan membaca seperti ini, insya Allah hajat kita atau niat kita, misalnya kita mau ke masjid, lalu kita baca doa seperti ini, tapi qadarullah di tengah perjalanan ada kecelakaan sehingga kita tidak bisa melewati tempat tersebut. Ya, gak jadi ke masjid deh. Nah, kalau kita sudah doa, maka niat kita mau ke masjid tadi itu sudah tersampaikan. Pahala kalian sholat di masjid sudah terhitung. Atau kalian ingin berziarah, mengunjungi teman kalian di rumahnya. Mau ke rumah teman, mempererat tali persaudaraan, mempererat tali persahabatan, atau mau ke rumah saudara. Maka ketika kalian pergi keluar dan sudah membaca doanya, lalu di tengah jalan kalian ternyata terhalang, gak bisa lewat, maka itu sudah dihitung mempererat tali persaudaraan atau tali pertemanan. Nah adik-adik, demikian beberapa adab-adab ketika di dalam rumah ataupun ketika hendak keluar rumah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.